Satu EC2 instance sebagai bastion dilengkapi dengan MySQL Client, Docker, Kops, kubectl, Kubernetes, dan AWS CLI. Ini adalah rincian biaya dan jumlah layanan EC2. Ada 3 instance yang layanannya menggunakan T2 Micro dan sebuah T2 Small. Kita lihat topologinya. Menggunakan layanan AWS, dia membutuhkan sebuah region dengan sebuah VPC, satu EC2 instance sebagai bastion dilengkapi dengan MySQL Client, Docker, Kops, kubectl, Kubernetes, dan AWS CLI. Satu EC2 instance sebagai master terhubung dengan S3 bucket, EC2 instance sebagai worker node dengan auto scaling dan 2 namespace yaitu staging dan production. Semua node pakai Ubuntu dan sebuah layanan root 53, 2 buah RDS untuk database WordPress dan Facebook. 9 sebuah layanan load balancer, dan 10 ini ya untuk bisa menjalankan 3 buah layanan yaitu Facebook, blog, dan landing page. Budgeting dan rincian layanan. Ini adalah rincian biaya dan jumlah layanan EC2. Ada 3 instance yang layanannya menggunakan T2 Micro dan sebuah T2 Small. Layanan data transfer. Data transfer pastinya kita menggunakan data baik untuk upload dan download dari layanan yang kita jalankan. Kurang lebihnya 30 GB saya kira-kira. Layanan S3 ya kira-kira penggunaannya datanya jumlahnya sekian. 30 GB untuk copy paste, get, select, data return, 15 GB. Layanan root 53, 1 hosted zone. Layanan RDS dengan 2 database instance dengan T2 Micro untuk Facebook dan blog. Layanan load balancer-nya di data yang diproses oleh load balancer mungkin kira-kira segini 3 byte per bulan. Kita pakai satu aja karena pakainya Ingress. Layanan nama domain menggunakan layanan di luar AWS yang perlu dibiayai yaitu sebesar 50.000 per tahun. Untuk total 3 bulan budgeting bisa kita lihat saya pilih Soul karena lebih terukur sistem penagihannya, di mana free tier bisa benar-benar merasakan layanan T2 Micro dengan gratis. Sedangkan saya pernah coba di luar Soul, T2 Micro saja kena biaya. Terbukti ketika melaporkan T2 Micro kena biaya kepada pihak customer service AWS, billing yang sedang naik langsung dikurangi. Mungkin ini bug dari AWS dan bisa jadi sudah diperbaiki. Untuk table budgeting di samping, yaitu rincian penggunaan layanan AWS di wilayah Seoul untuk penggunaan 1 bulan dan menggunakan diskon dari free tier. Jumlah setelah diskon per bulannya maka $66,33 jika dipakai 3 bulan, maka dikali 3 bulan yaitu sebesar $198,99 atau sekitar 2.950.000 per 3 bulan rupiah, ditambah Rp50.000 per tahun untuk nama domainnya. Untuk pembuatan klasternya kita menggunakan Kops. Pembuatan Kops untuk membuat klaster Kubernetes jauh lebih mudah dan cepat. Jika terkonfigurasi dengan benar, maka kita bisa cek pembuatan klaster Kubernetes dengan Kuvalidate Cluster. Hasilnya akan seperti ini. Namespace bertujuan untuk sharing sebuah cluster untuk 2 bagian yaitu production dan staging. Salah satu tujuannya adalah menghemat biaya. Bisa dilihat seperti gambar di bawah. Ketika kita kubectl get namespace, kita dapat name-nya, production dan staging. Image Facebook. Membuat image Facebook untuk menjadi syarat deployment di Kubernetes cluster yang diupload di Docker Hub, yang nantinya akan di-download untuk layanan Facebook yang berjalan di Docker container yang ada di Kubernetes cluster. Integrasinya Facebook di dalam RDS. Image Facebook menggunakan layanan RDS. File config PHP diedit untuk terhubung dengan layanan RDS. Penggunaan dan lain-lain
Layanan database dengan RDS ini dinilai lebih aman. Image landing page. Image sudah terupload di Docker Hub untuk siap dideploy ke Docker container yang ada di Kubernetes cluster. Deployment. Pembuktian deployment berhasil dengan melihat statusnya. Jika masih ada angka 0, perlu dilakukan troubleshooting. Jika kita kubectl get deployment di dalam production, kita mendapatkan 3 layanan aplikasi yang berjalan. Routing domain. Menggunakan layanan root 53 yang ada di AWS untuk mengarahkan load balance yang didapat dari ingress ke nama domain kita. Akses melalui browser, aplikasi Facebook diarahkan ke nama domain Facebook Rizal is my ID. Akses melalui browser, aplikasi landing page diarahkan ke nama domain Rizal is my ID. Akses melalui browser juga, aplikasi WordPress diarahkan ke nama domain blog Rizal is my ID. Integrasi WordPress dengan RDS. Masuk ke dalam pods yang berisi konten WordPress. Untuk melihat integrasinya dengan RDS melalui secret, itu melalui exec pod ke dalam pod yang running aplikasi WordPress tersebut. Deployment staging, aplikasi yang juga dideploy di bagian staging, ada 3 buah layanan, yaitu landing, Facebook, dan WordPress.